Ya, oke adik-adik, sekarang kita membahas soal-soal bab 18 ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Salah satu perkembangan yang disebut di bawah ini melatar belakangi perluasan kekuasaan bangsa Eropa di dunia, yaitu A. Revolusi industri yang dimulai di Inggris, B. Revolusi teknologi di Amerika, C. Peningkatan perdagangan komoditi bahan mentah di pasar internasional Eropa, D. Intensitas perdagangan antar pedagang Eropa di Asia, E. Revolusi Prancis. Nah, salah satu perkembangan yang melatar belakangi perluasan kekuasaan bangsa Eropa di dunia adalah apa? Kekuasaan ini akan menyebabkan terjadinya imperialisme modern. Imperialisme modern ini dilatar belakangi apa? Terjadinya revolusi industri di Inggris. Nah, revolusi industri di Inggris ini menyebabkan imperialisme modern. Apa itu? Di mana dalam imperialisme modern, daerah jajahan dijadikan pasaran untuk industri dan sekaligus untuk mencari bahan mentah. Jadi revolusi industri yang dimulai di Inggris. Jadi nomor 1 jawabnya A. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat yang dipelopori oleh George Washington, Thomas Jefferson, dan James Madison pada tahun 1776 dirumuskan dalam Declaration of Independence yang berisi perjuangan untuk A. Menghormati hak hidup, kebebasan, serta memperoleh kebahagiaan, B. Mengusir bangsa Inggris dari wilayah Amerika, C. Mengembangkan liberalisme, nasionalisme, dan humanisme, D. Menjaga dan menciptakan perdamaian dunia, E. Menyerukan perjuangan kemerdekaan bagi sesama manusia. Oke, revolusi Amerika, kemudian hari kemerdekaan Amerika 4 Juli 1776. Teks kemerdekaan Amerika ini disusun oleh Thomas Jefferson, kemudian dibacakan oleh George Washington ya. Nah, berdasarkan teks kemerdekaan Amerika, inti dari teks atau revolusi Amerika adalah A. Menghormati hak hidup, kemudian kebebasan, dan yang terakhir memperoleh kebahagiaan. Itulah inti dari revolusi Amerika dan yang diakhiri dan tertuang dalam Declaration of Independence. Jadi jawabnya A. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 3. Pada tanggal 4 Juli 1776, kaum kolonial di Amerika mengumumkan Declaration of Independence. Ini ya, yang harus diakui oleh Inggris pada perjanjian Paris 1783. Latar belakang revolusi yang dipilih George Washington ini adalah apa? 1. Pemberlakuan berbagai sistem pajak oleh Inggris yang sangat memberatkan kaum kolonial Amerika. Benar atau salah ini? Betul. Maka ada istilah no taxation without a representation ya. Jadi 1 benar, otomatis nomor 3 juga benar. Kaum kolonial Amerika menuntut no taxation without a representation. Bukan pajak kalau tanpa perwakilan. 1 benar, 3 benar. Coba 2. Keinginan kaum kolonial di Amerika untuk bebas dari segala bentuk tekanan dari penduduk asli. Ini salah. Justru mereka lah yang menekan penduduk asli. Jadi kalau 1 benar, 2 salah, jawabnya pasti B, 1 dan 3. Nah, yang 4 juga salah. Kaum kolonial di Amerika ingin menjadi bangsa besar yang paling berpengaruh dalam lingkup ekonomi dan politik dunia. Jadi, jawabnya adalah 1 dan 3, B. Nomor 4. Kapitalisme pertama kali dianut dan diperjuangkan oleh golongan pengusaha Amerika. Pernyataan ini salah.
Kapitalisme ini justru muncul di Eropa di akhir feodalisme, bukan di Amerika Serikat. Jadi pernyataan salah, sebab kapitalisme merupakan salah satu paham yang diusung dalam revolusi Amerika. Yang diusung dalam revolusi Amerika bukan kapitalisme, tapi liberalisme. Jadi bukan kapitalisme, ini juga salah. Jadi jawabnya adalah Lanjut, nomor 5. Faktor penyebab terjadinya revolusi industri di Inggris adalah 1. Kolonisasi di India dan Malaysia. Jadi jajahan Inggris di India dan Malaysia ini menghasilkan hasil yang luar biasa bagi Inggris. Ini benar. Termasuk yang nomor 3. Imperialisme Inggris di Amerika dan Asia. Ini juga menghasilkan hasil luar biasa bagi kekayaan negara Inggris. Kemudian kedua, ketersediaan bahan-bahan tambang. Betul, di Inggris punya bahan tambang yang dihasilkan di Inggris sendiri dan dari daerah jajahan. Dan keempat, kemampuan berinovasi dalam teknologi. Banyak temuan-temuan di Inggris, misalnya James Watt menemukan mesin uap dan lain sebagainya. Dan yang jelas peleburan biji besi atau baja di Inggris. Ini yang mendorong revolusi industri di Inggris. Jadi nomor 5 jawabnya adalah Nomor 6. Istilah Renaissance dalam sejarah peradaban Eropa berarti A. Kebangkitan untuk melawan kolonialisme, B. Bersatunya kembali raja-raja kecil di Eropa, C. Pembaruan dalam bidang agama Katolik, D. Kelahiran kembali kebudayaan kuno Yunani dan Romawi, E. Kebangkitan semangat nasionalisme. Jadi Renaissance dari istilah re itu kembali, sense dari kata science, kembalinya ilmu pengetahuan. Kalau diartikan secara harfiah, Renaissance adalah kelahiran kembali kebudayaan kuno Yunani dan Romawi yang ini. Artinya kelahiran kembali tidak berarti hanya Yunani dan Romawi saja, tetapi intinya kebudayaan baru yang mengandung unsur budaya Yunani dan Romawi. Jadi rasionalitas atau akal sehat dikembangkan di Eropa, tidak lagi secara dogmatis yang hanya terpaku pada ajaran gereja. Nomor 6, istilah Renaissance dalam sejarah peradaban Eropa berarti kelahiran kembali kebudayaan kuno Yunani dan Romawi. Oke, nomor 7. Keberhasilan revolusi industri menyebabkan pemerintah Inggris menentang merkantilisme. Betul. Merkantilisme suatu sistem di mana negara harus ikut campur dalam perekonomian. Setelah Inggris mengalami revolusi industri, kapitalisme yang muncul di Inggris, dan ini berlawanan dengan merkantilisme, di mana kapitalisme itu mengajarkan tentang hak milik pribadi. Pernyataan benar. Sebab merkantilisme membatasi perdagangan dengan luar negeri. Betul. Jadi merkantilisme, proteksi dan campur tangan negara sangat besar. Dan itu tidak sesuai dengan paham kapitalisme yang mengandalkan mekanisme pasar dan kepemilikan pribadi. Jadi jawabnya nomor 7 adalah A. 8. Gerakan Renaissance yang terjadi pada abad ke-14 dan 15 di Eropa mempunyai tujuan A. Menjadikan masyarakat Eropa sebagai makhluk yang selalu berpikir rasional, B. Mengubah pandangan dari dogmatis menjadi pandangan yang berdasarkan akal, C. Mengubah gaya hidup tradisional menjadi modern, D. Menjadikan kalangan gereja sebagai pemimpin utama, E. Membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi tujuan daripada Renaissance ini di Eropa, saat itu di Eropa abad pertengahan gereja terlalu dominan. Sehingga rakyat Eropa itu sangat rindu akan kejayaan
Yunani dan Romawi yang sangat menjunjung tinggi rasionalisme atau ilmu pengetahuan akal sehat. Nah, hal itu menyebabkan apa? Mereka menginginkan kembali ilmu pengetahuan. Maka orang-orang Eropa menginginkan dibukanya kembali kebudayaan Yunani dan Romawi, budaya baru yang mengandung unsur Yunani dan Romawi. Nah, maka orang-orang Eropa menginginkan apa? Menjadikan masyarakat Eropa sebagai makhluk yang selalu berpikir rasional. Jadi yang A. Jadi dengan akal sehat, maka mereka menginginkan masyarakat yang ilmiah, yang modern, sehingga membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi nomor 8 jawabnya A. Kemudian 9. Di bawah ini yang merupakan faktor pendorong terjadinya revolusi Perancis yang bersifat ekstern adalah bersifat ekstern itu dari luar. 1. Kemerdekaan Amerika Serikat. Betul, ini Amerika Serikat di luar Perancis. 1 betul. Kalau 1 benar, nomor 3 mesti benar. Berkembangnya paham berpikir baru penerus Renaissance dan humanisme. Ini di seluruh Eropa, bukan dari dalam Perancis. Ini benar. Kekuasaan raja yang absolut. Nah, ini dari internal. Ini dari internal, maka jawaban ini salah. 1 benar, 2 salah. Jawabannya 1 dan 3. Jadi B. Kemudian lanjut nomor 10. Sebab khusus meletusnya revolusi Perancis adalah masalah keuangan negara. Masalah keuangan negara ini bukan sebab khusus tapi sebab umum. Nah, ini sebab umum. Defisit anggaran. Nah, sebab khususnya adalah serbuan ke penjala Bastille. Nah, Bastille ini sebab khususnya. Jadi ini salah. Sebab revolusi Perancis dipengaruhi oleh imperialisme Inggris. Ini juga tidak benar. Jadi jawabnya nomor 10. Revolusi Perancis dipengaruhi oleh revolusi Amerika. Bukan imperialisme Inggris. Jadi nomor 10 jawabnya E. Nomor 11. Martin Luther dari gereja Wittenberg di Jerman berhasil memisahkan gerejanya dari gereja Katolik Roma dengan mengajukan protesnya pada tahun 1517. Isinya antara lain: A. Tidak mau diperanat Roma, B. Menentang paus yang selalu dari Italia, C. Menentang penjualan surat pengampunan dosa, D. Menentang penggunaan bahasa Latin di gereja, E. Menentang perempuan menjadi rohaniwan. Reformasi gereja di Jerman pada awal abad ke-16 ini terutama karena keluarnya surat pengampunan dosa dari paus. Nah, Martin Luther ini membantah surat pengampunan dosa ini dengan indulgensia yang intinya ia menolak komersialisasi gereja. Dan kemudian ia protes, maka menjadi agama Kristen Protestan. Jadi reformasi gereja dari Martin Luther ini disebabkan ia menentang penjualan surat pengampunan dosa. Jadi C. Nomor berikutnya 12. Salah satu prinsip merkantilisme yang dianut oleh bangsa-bangsa di Eropa pada abad ke-16 dan 17 adalah negara tidak ikut campur dalam perkembangan perekonomian. Salah. Merkantilisme ini muncul atau salah satu sistem di Eropa di mana negara memupuk kekayaan berupa logam mulia. Salah satu ciri dari merkantilisme adalah negara ikut andil dalam perekonomian dan melakukan proteksi. Jadi pernyataan salah. Alasannya, pada waktu itu kapitalis modern sudah tumbuh pesat sehingga sektor swasta mempunyai peranan dominan dalam perekonomian suatu negara. Ini salah. Swasta belum terlalu muncul, bahkan belum muncul. Masih di awal. Nah, jadi pernyataan salah, alasan salah, jawabnya E.
Sebab ketika swasta sudah muncul, yang terjadi bukan merkantilisme tapi kapitalisme. Selanjutnya nomor 13. Nasionalisme adalah suatu paham yang mulai berkembang pesat sejak akhir abad ke-19 di Eropa dan kemudian berkembang di kawasan Asia dan wilayah dunia lainnya. Akibat pengaruh paham nasionalisme dalam kehidupan politik suatu negara adalah nasionalisme dari kata nasyong ini bangsa ya. Ini berkembang pesat akhir abad ke-19 dan di Indonesia muncul abad ke-20, awal abad 20. Nasionalisme di negara-negara berkembang terutama ini jelas sekali terbentuk terutama untuk keinginan melepaskan diri dari ikatan penjajahan. Misalnya nasionalisme Filipina, nasionalisme India, dan nasionalisme Indonesia. Itu sebagai contoh. Jadi nomor 13 jawabnya B. Nomor berikutnya 14. Pengaruh kemenangan kaum Bolshevik pada bulan Oktober 1918 di dunia antara lain adalah kaum Bolshevik adalah sebuah kaum di Rusia yang dipimpin oleh Lenin. Nah, ini bulan Oktober 1917 ini bukan 1918 ya. Nah, dia melakukan pemberontakan kepada Kaisar Rusia Tsar Nicholas II dan berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II dan menyebabkan Rusia menjadi negara republik. Nah, dampaknya di dunia apa? Nah, diubahnya nama ISDB menjadi Partai Komunis India dan menjadi PKI. Ini tidak begitu tepat. Berubahnya sistem kenegaraan Jerman menjadi republik ini salah. Ini Rusia seharusnya bukan Jerman. Jadi kalau 3 salah, 1 juga salah. Nah, maka berdirinya Partai Komunis Cina ini benar. Nanti tokoh Mao Zedong muncul karena pengaruh komunis Rusia. Dan 4 berdirinya Pakta Warsawa. Nanti setelah terbentuk negara Uni Soviet. Jadi nomor 14, 2 dan 4 benar. Jawabnya C. Nomor berikutnya. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada awal munculnya peradaban Renaissance Eropa adalah A. Munculnya peradaban kapitalistik yang berpusat di kota. B. Keinginan untuk mengembalikan kemegahan bangsa Arya. C. Keinginan untuk membuat bangsa Eropa sebagai bangsa kolonialis dunia. D. Kemajuan pemikiran teologis gereja. E. Ancaman bangsa Arab. Renaissance adalah kemunculan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Maka faktor yang berpengaruh adalah sedikit demi sedikit mulai bergeraknya perekonomian Eropa setelah terkungkung lama akibat abad pertengahan di mana didominasi gereja. Maka munculnya peradaban kapitalistik di kota. Inilah yang menyebabkan mulai munculnya peradaban Renaissance di mana rasionalisme yang muncul bukan lagi dogmatis. Jadi jawabnya adalah Nomor 16. Paham kapitalisme yang muncul di Eropa pada saat berakhirnya absolutisme gereja dilatar belakangi oleh A. Revolusi industri, B. Feudalisme Eropa, C. Bourgeoisie budaya Eropa, D. Kebanggaan akan budaya genostatisme, E. Paham sosialisme. Jadi kapitalisme yang muncul di Eropa terutama muncul setelah revolusi industri. Munculnya industri besar-besaran memunculkan adanya modal, yaitu tenaga, kemudian modal berupa uang dan mesin-mesin industri dan lain sebagainya. Maka muncullah paham kapitalisme setelah ada revolusi industri. Jadi nomor 16 jawabnya A. 17. Kelahiran Renaissance dan humanisme pada abad ke-18 merupakan ajaran baru di Eropa yang memandang manusia sebagai pusat kehendak Tuhan. Betul. Dengan manusia sebagai pusat kehendak Tuhan, maka manusia diberi akal dan pikiran dan bisa untuk dikembangkan. Maka berkembanglah ilmu pengetahuan. Sebab Renaissance dan humanisme di Eropa telah mengakhiri masa kegelapan di Eropa yang pernah dikuasai gereja. Jadi ini juga benar. Jadi
dominasi gereja berakhir. Jadi pada masa abad pertengahan ini. Nah, jadi jawabnya A. Nomor 18. Nasionalisme Amerika yang dipelopori George Washington adalah perjuangan untuk melawan A. Dominasi asing, B. Penjajahan asing, C. Kesewenang-wenangan Inggris, D. Suku Indian, E. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Kita bahas nasionalisme Amerika Serikat. Ini muncul setelah adanya Revolusi Amerika. Revolusi Amerika terutama ditujukan orang-orang Inggris yang ada di koloni Amerika, di koloninya Inggris di Amerika, berusaha membebaskan diri dari cengkeraman Inggris. Nah, mereka ingin lepas dari pajak dan tekanan-tekanan dari negeri induk yaitu Inggris. Maka, nasionalisme Amerika yang dipelopori George Washington adalah perjuangan untuk melawan C. Kesewenang-wenangan Inggris. Lanjut, nomor 19. Perkembangan industri di Inggris mengalami pertumbuhan yang pesat pada tahun 1760 sampai 1840. Betul, di akhir abad 18 sampai pertengahan abad 19 inilah perkembangan revolusi industri di Inggris sebelum akhirnya berkembang di Eropa. Sebab pada tahun 1782 James Watt berhasil menciptakan mesin uap. Ini juga benar. Namun keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi jawabnya B. Jadi revolusi industri di Inggris salah satunya lah didukung oleh inovasi-inovasi di bidang teknologi. Salah satunya penemuan baru. James Watt menemukan mesin uap dan lain sebagainya. 20. Pada abad ke-15, Martin Luther memprakarsai munculnya reformasi gereja. Betul. Sebab Martin Luther tidak setuju dengan penjualan surat pengampunan dosa yang dilakukan oleh Paus atau surat Aflat. Ini juga betul, ini betul. Jadi jawabnya inilah munculnya pertama kali reformasi gereja di Eropa, dari gereja di Wurtemberg Jerman ya, yang diprakarsai oleh Martin Luther. 20 jawabnya A.